Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna ta'amma ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Salah satu keunikan dari ayat ini adalah kata tawanan. Adalah menunjukkan bahwa Rasulullah itu memberi makanan yang disukainya itu tidak hanya kepada orang miskin, anak yatim, pun juga termasuk kepada tawanan-tawanannya. Sehingga tawanan-tawanan itu tidak merasakan semacam penyiksaan-penyiksaan yang dapat memakan jiwa mental mereka. Dilayani dengan baik, dihormati, dimuliakan. Makanya sungguh tidak benar ketika tangan-tangan orientalis barat mengklaim bahwa kelakuan Muhammad itu tidak jauh berbeda dengan jenderal-jenderal besar yang lainnya, yang ketika sudah menang perang lalu menggenosida. Siapa yang tidak mau bersyahadat dibunuh pada saat itu juga. Ini adalah bukti Al-Quran sendiri yang mengatakan, hai itu nabiku itu berlaku seperti itu, sekali-sekali tidak mengharap kebaikan dari orang yang diberi makannya, tidak mengharap ucapan terima kasih dari para tawanan-tawanan itu. Tidak. Dia berlaku seperti itu karena dia mengharap ridho aku, karena dia tahu cara bersyukur kepadaku. Jadi ini harus dipahami ya, bahwa klaim-klaim bahwa Nabi itu berlaku seperti manusia biasa ketika menghadapi musuhnya, ya memang seperti awam pada umumnya. Namun ketika ada kata jalim, ada kata Nabi itu jalim kepada musuh-musuhnya, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Karena para nabi sadar apa yang dihadapannya itu juga adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Seburuk apapun, licik apapun Abu Sufyan, seluar biasa pun dengkinya Abu Lahab dan istrinya, sebodoh apapun, sejahil apapun Abu Jahal, sebiadab apapun Hindun, Muhammad sadar itu adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada satupun nabi yang diizinkan untuk berbuat jalim kepada umatnya. Satu-satunya nabi yang berbuat jalim adalah Musa ketika membunuh karena amarahnya. Satu-satunya dia membunuh satu, itu juga tidak lebih tidak kurang. Dan Allah begitu murka kepada dia, disuruh dia melarikan diri dan segera bertobat. Jadi itu pembedanya. Nah sekarang kita ini yang merasa dirinya ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi, keturunannya adalah itu Zirah, Juriyat dan lain sebagainya, Said dan sebagainya, itu kalau tidak mengamalkan bagaimana para nabi, para rasul, Muhammad itu menghormati musuh-musuhnya, tidak pernah menjelek-jelekan musuhnya. Kalau dijelek-jelekan ya sudah. Ya namanya musuh kalau tidak menjelek-jelekan kita ya bukan musuh dong. Karena ada hal yang harus dipahami, bahwa guru yang tidak kelihatan itu adalah musuhmu. Kita mungkin bisa memiliki sahabat, kita mungkin bisa memiliki orang tua yang mencintai kita, kita bisa mungkin memiliki isi anak-anak yang begitu mengidolakan kita. Namun penilaian-penilaian mereka kepada kita itu tidak berdasarkan sesuatu yang real, terkadang terlalu berlebihan.
Nah, musuh-musuhmu itu yang bisa melihat kekuranganmu, yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang yang mencintaimu. Karena godaan Lanatullah itu memang terlalu sadis. Terkadang musuh para nabi itu bukan benar-benar yang seharusnya musuh. Bagaimana luar biasanya dengkinya saudaranya Yusuf kepada dirinya sehingga tega membenamkannya di dalam sumur mati bertahun-tahun. Coba, yang tidak dimasuk akal terkadang musuh-musuh para nabi itu. Namun sekali lagi Allah menegaskan bahwa para nabi itu tidak punya hak untuk menjalimi mereka, tidak memiliki hak untuk menyakiti mereka. Lain halnya ketika Muhammad dan pasukan kaum kafir Quraisy berperang. Ya bagaimana mungkin pasukan Muhammad tidak menyakiti mereka ya? Kalau mereka tidak membunuh kaum kafir, ya kaum kafir yang membunuh mereka. Itu hukum perang. Umur 5 tahun anak-anak juga paham akan hal itu. Ada perbedaannya. Sekarang ketika kita terkadang memiliki pembenci Islam, pembenci Al-Quran, pembenci Muhammad, apakah lantas kita berhak untuk memenggal kepala mereka, berhak membombardir mereka, berhak menghinakan mereka? Tunggu dulu. Karena ini mainannya sudah sangat rumit kalau di zaman sekarang. Contohnya Arab Spring itu bagaimana pemasaran global luar biasa untuk menjelek-jelekan Islam, menghinakan Islam, melecehkan Islam. Banyak mereka yang tidak paham agama itu begitu mudah untuk terbuai hasutan. Sekarang alhamdulillah teknologi informasi sudah berkembang begitu pesat. Sulit bagi mereka sekarang untuk menghinakan Islam. Langkahi dulu Al-Quran. Tidak akan mungkin mereka bisa membobol benteng pertahanan Islam yang namanya Al-Quran. Satu-satunya cara mereka membobol benteng pertahanan Islam adalah lewat pemeluknya. Lewat pemeluknya. Mengadu domba antar mazhab, mengadu domba antar sungguh rumit lah sekarang, antar golong, antar kepercayaan. Begitu banyak situasi politik yang sekarang jika diuraikan dengan baik, ada beberapa tangan yang memang menginginkan itu namanya perang dunia ketiga itu ada. Karena segala sesuatu ini sudah tercipta, teknologi dunia perang itu sudah tercipta. Gudangnya sudah numpuk, kalau sudah begitu ya mau tidak mau harus keluar. Kita sebagai umat Islam makanya harus sadar akan hal itu. Tidak terbuai dengan kondisi yang begitu melenakan, hanya mengejar hal-hal yang sepele. Satu lagi di dalam surat Al-Insan, Allah mengatakan bahwa contohlah perilaku nabiku itu. Dia memberi makan orang miskin, anak yatim, bahkan dia memberi makan tawanannya sesuai dengan apa yang disukainya. Tidak dikasta-kastakan, kualitasnya tidak dibeda-bedakan. Kualitas gandum yang dimakan Rasulullah ya sama dengan kualitas gandum yang dimakan oleh tawanannya. Kalau Anda menjadi tawanan di lingkungan para penawan seperti itu, apa yang Anda rasakan? Tentu Anda akan berpikir 2 kali, ternyata saya memusuhi orang yang salah. Orang yang memiliki hati yang luas, orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Makanya begitu tawanan begitu sadar, dan ketika
berperang luar biasa, mereka berperang. Alhamdulillahirabbil alamin.